Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zahira Janatin Alfafa dengan 3 digit terakhir NIM 129 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil legal opinion yang saya buat yang berjudul Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Penyandang Disabilitas dan Pertanggungjawabannya. Adapun kasus posisinya adalah seorang pelaku bernama Alvan Takfirun yang berusia 35 tahun yang merupakan tukang bakso asal Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Malang, tega menyetubuhi seorang penyandang disabilitas mental berinisial UD yang berusia 21 tahun hingga hamil. Alvan melakukan perbuatan bejatnya sejak Mei sampai Juli 2022 lalu. Kronologi perkara ini menyebutkan bahwa setiap hari Alvan berkeliling di dekat rumah UD. Keduanya tinggal di satu desa tapi beda dusun. Suatu malam di bulan Mei 2022 sekitar pukul 7 malam itu, Alvan kembali melintas di depan rumah Ude yang berusia 20 tahun. Alvan menawarkan dagangannya, namun Ude menolak. Saat itu, Alvan melihat keadaan rumah Ude sedang kosong, kemudian Alvan akhirnya masuk ke dalam rumah dan mengajak Ude bersetubuh. Awalnya Ude tidak mau, tapi Alvan memaksa dan akhirnya Ude diperkosa di salah satu kamar. Ude merupakan seorang penyandang disabilitas intelektual, namun secara kasat mata tampak seperti orang biasa. Tapi ketika berbicara baru terlihat kalau korban memiliki keterbelakangan mental. Seringkali tertawa ketika diajak ngobrol dan terkadang jawabannya tidak nyambung. Persetubuhan paksa ini diulangi Alvan sebulan kemudian, hingga pada Juli 2022, orang tua korban mendapati anaknya tidak mengalami haid. Ketika dites, hasilnya ternyata positif hamil. Adapun fakta hukumnya adalah yang pertama, bahwa Alvan melakukan tindak pemerkosaan dan pencabulan kepada Ude sebanyak 2 kali sejak Mei hingga Juli 2022. Kedua, bahwa suatu malam di bulan Mei 2022 sekitar pukul 7 itu, Alvan kembali melintas di depan rumah Ude yang saat itu berusia 21 tahun. Kemudian Alvan menawarkan dagangannya tetapi Ude menolak. Yang ketiga, bahwa saat itu Alvan melihat rumah korban dalam keadaan kosong. Alvan akhirnya masuk ke dalam rumah dan mengajak Ude bersetubuh. Kemudian Ude tidak mau, tetapi Alvan memaksa dan akhirnya Ude diperkosa di salah satu kamar. Yang keempat, bahwa akibat dari pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan Alvan kepada Ude pada Juli 2022, orang tua Ude mendapati anaknya tidak mengalami menstruasi dan ketika dites hasilnya positif hamil. Dan yang terakhir, bahwa pada saat persidangan perkara Alvan berlangsung, Ude telah melahirkan anak akibat pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh Alvan. Berikut adalah isu hukum dan dasar hukum yang berkaitan dengan kasus ini. Kemudian bagaimana penerapan unsur pasal ini dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Alvan. Yang pertama, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Alvan melakukan tindak pemerkosaan dan pencabulan kepada Ude yang merupakan penyandang disabilitas dengan ancaman kekerasan sehingga menyebabkan Ude positif hamil, dan pada saat persidangan perkara berlangsung, Ude telah melahirkan anak akibat pemerkosaan dan pencabulan yang dilakukan oleh Alvan. Yang kedua, bahwa pasal 6C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan dengan 3 modus operandi, yaitu penyalahgunaan kewenangan, kepercayaan, dan pengaruh di mana pelaku memanfaatkan posisinya atau hubungannya dengan korban untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual atau perbuatan cabul. Kemudian, tipe muslihat atau hubungan, yakni pelaku menipu atau memanipulasi korban untuk melakukan hubungan seksual atau perbuatan cabul. Selanjutnya, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan, yakni pelaku memanfaatkan kondisi korban melakukan hubungan seksual atau perbuatan cabul. Hukuman bagi pelaku eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam pasal ini adalah penjara maksimal 12 tahun dan atau denda maksimal 300 juta rupiah. Pasal ini juga merupakan langkah maju dalam melindungi korban eksploitasi seksual. Pasal ini memberikan definisi yang lebih luas tentang eksploitasi seksual dan memperberat hukuman bagi pelakunya. Adapun pemecahan tindak pidana berdasarkan dengan fakta hukum adalah sebagai berikut. Subjeknya adalah Alvan Takfirun yang berusia 35 tahun. Kesalahannya adalah pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas mental berinisial UD yang berusia 21 tahun. Perbuatan bersifat melawan hukumnya adalah pemerkosaan atau pelecehan. Tindakan yang dilarang dan diancam pidana adalah pemerkosaan atau pelecehan. Suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu, yaitu Mei 2022, rumah UD dan pukul 19.00.
Bahwa setelah menganalisis unsur-unsur tindak pidana yang terjadi, ditemukan bahwa tindakan Alvan memenuhi kriteria sebagai tindak pidana. Dengan demikian, tindakan Alvan merupakan pelanggaran hukum dan dia dapat dimintai pertanggungjawabannya. Putusan hakim menyatakan bahwa Alvan telah melanggar pasal 6C, pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini berarti bahwa Alvan terbukti memanfaatkan keadaan penyandang disabilitas untuk melakukan persetubuhan. Akibatnya Alvan dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah. Sebagai alternatif, Alvan dapat dihukum 6 bulan kurungan. Berdasarkan analisis, putusan tersebut memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam pasal tersebut. Hal ini berarti bahwa utusan tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Dalam kasus ini, Alvan telah dihukum karena melakukan pemerkosaan terhadap UD yang merupakan seorang penyandang disabilitas mental. Akibat dari perbuatannya, UD mengalami kehamilan. Hukuman yang dijatuhkan pada Alvan adalah penjara 11 tahun dan denda sebesar 300 juta rupiah. Denda tersebut dapat diganti dengan kurun waktu selama 6 bulan. Lalu bagaimana pertanggungjawaban Alvan terhadap anak tersebut? Bahwa dalam penuntutan Alvan dengan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan, UD memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan UD untuk perawatan selama kehamilan, persalinan, dan perawatan anaknya. Selain itu, UD juga berhak menuntut pengakuan anaknya oleh Alvan sehingga anak tersebut dapat memperoleh hak untuk menerima dukungan finansial dari Alvan dan hak atas warisan dari Alvan pula. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap UD sebagai penyandang disabilitas yang mengalami pemerkosaan dan pencabulan? Bahwa penyediaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual adalah suatu kebutuhan mendesak mengingat dampak traumatis yang mereka hadapi. Selain menderita secara fisik, korban juga mengalami dampak psikologis, sosial yang berlanjut dari sebelum persidangan hingga setelahnya. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak. Kemudian pemenuhan hak korban terhadap keadilan, kebenaran, dan pemulihan harus berlangsung secara terus-menerus. Ini mengimplikasikan bahwa proses pemulihan harus berlanjut dan tidak boleh dihentikan setelah jangka waktu tertentu. Pemulihan korban seringkali memakan waktu yang lama dan penting untuk menjamin bahwa hak-hak korban tidak terlupakan selama proses ini berlangsung menurut hukum. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dengan demikian, Alvan terbukti bersalah atas tindakannya yang melanggar hukum dan harus mempertanggungjawabkannya. Hukuman hakim menunjukkan pelanggaran pasal 6C, pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Alvan, di mana dia terbukti memanfaatkan kondisi penyandang disabilitas untuk melakukan persetubuhan. Konsekuensi dari perbuatannya, Alvan dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah dengan alternatif kurungan 6 bulan. Hukuman ini sesuai dengan analisis yang menunjukkan unsur-unsur pelanggaran pasal yang telah disebutkan sebelumnya yang sehubungan dengan pasal 285 KUHP. Alvan terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap UD, seorang penyandang disabilitas mental yang mengakibatkan kehamilan. Maka berdasarkan analisis hukum ini mempertimbangkan dengan maraknya kasus pelecehan seksual, saran yang dapat diberikan ialah penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual di mana harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kemudian adanya dukungan terhadap korban dan ruang terhadap korban untuk melakukan pelaporan terhadap tindakan pelecehan seksual yang dialami. Penting untuk diingat bahwa penegakan hukum yang efektif terhadap kasus pelecehan seksual membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan dari berbagai pihak termasuk pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai legal opinion yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.